Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Tiga pria bertubuh tinggi, tegap, mengejar seorang gadis dengan seringai menakutkan, penuh nafsu. Usia mereka hampir sama. Dilihat dari pakaian yang dikenakan, ketiga pria itu sepertinya bukan berasal dari desa ini. Mereka mengejar gadis berkebaya merah darah. Bawahannya mengenakan kain kebat polos usang warna maron. Wajah itu cantik, tetapi pucat pasi karena dilanda ketakutan yang luar biasa. Rambut hitam legam, kusut, tergerai sepinggang, lengket oleh keringat, campur air hujan yang merintik. Mulut mungilnya tak henti berteriak, minta tolong, hingga suaranya parau, memilukan. Namun suasana kebun singkong yang luasnya tak terkira dikelilingi hutan itu sangat sepi, gelap dan mencekam. Sang gadis kelelahan, langkahnya mulai terseok. Tenaga seakan habis digunakan untuk berlari. Keringat campur rintik hujan, menyamarkan air mata yang tak henti berderai. Derap langkah ketiga pria itu kian mendekat ke arah si gadis. Ketakutannya semakin menjadi-jadi. Salah satu pria yang sulit dikenali karena rambut gondrong dan jambang lebatnya menutupi wajah, menyeret tubuh gadis yang tengah meronta ke semak belukar. Lolongan binatang hutan saling bersautan, disertai lengking ketakutan, membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Sedangkan suara terbahak ketika lelaki itu menggema mengiringi nafsu bejat. Mereka berpesta, menggilir tubuh mungil tersebut dengan puas hingga tak berdaya. "Tolong! Kek, bangun! Kamu kenapa, Kek?" Aku terperanjat dengan guncangan cukup keras di bahu. Nafas memburu, mengucek mata dan mengumpulkan segenap kesadaran. Setengah menengok keluar lewat jendela mobil yang terbuka. Angin semilir pedesaan yang sejuk menerpa wajah. Memonitor sekitar yang dirasa asing. Detik kemudian menoleh ke arah lelaki yang tadi membangunkan. Degup jantung bertalu seketika. Mendapati Gani sedang mengamati wajahku yang pastinya tak tentu rupa. Sehabis tidur dan bermimpi cukup menyeramkan. Selarik senyum timbul di bibirnya. Aku menunduk, mengatur nafas yang masih tersengal, serta mengusap keringat yang membanjiri di kening. Astagfirullah, mimpi macam apa itu? Siapakah mereka? "Kamu gak apa-apa kan, Kek?" tanya Renata. Aku kembali terhenyak, seraya mengangguk. "Kamu mimpi buruk, sampai menjerit minta tolong gitu, mimpi apaan sih?" Lanjutnya sambil menyodorkan botol minuman mineral. Ku sambut dan langsung meneguk isinya. "Itu cuma bunga tidur, mungkin aku lupa berdoa sebelum tidur tadi." Kilahku, enggan menceritakan mimpi yang tak pantas ku beberkan. Ku sodorkan kembali botol minuman ke Renata. Gadis tomboy itu mengedikkan bahu, paham jika aku tak ingin berbagi cerita tentang mimpi itu. Biarlah jadi rahasiaku. "Sudah sampai ya?" tanya aku, kembali melongokkan kepala keluar lewat jendela mobil, menghindari tatapan Gani. "Udah, Kek, mau turun atau mau lanjut tidur?" Kekehan Gani menyertai pertanyaan yang menurutku konyol. "Ih, apaan sih? Tentu saja mau turun." Aku membetulkan letak hijab sebelum keluar dari mobil. Meregangkan badan, melemaskan otot yang dirasa kram bukan main. Setelah menempuh perjalanan Jakarta Jawa Timur yang memakan waktu berhari-hari, meski dijeda beberapa kali dalam perjalanan, tetap saja tak cukup. Badan sakit semua,
mengamati sekeliling, asli pedesaan yang rumah penduduknya jarang-jarang. Satu rumah ke rumah lain berjarak puluhan meter. Pantas saja agak sepi. Tempat ini dikelilingi perkebunan singkong dan pohon jati. Ada juga pohon bambu yang rimbun sana-sini. Kalau malam bisa dibayangkan, seram sekali tempat ini. Mungkin mereka sudah terbiasa. Melihat yang lain mulai menurunkan barang dari mobil, aku melakukan hal yang sama dengan dibantu Gani. Sempat beberapa kali tangan lebarnya menyentuh jemariku. Modus. Cindy Revan, teman satu fakultas yang paling tengil. Sebenarnya males disatukan dengan dia, tapi mau bagaimana lagi? Kelompok KKN ini yang menentukan pihak kampus, dan dia orang yang tahu lokasi sasaran KKN kami. Mau tak mau harus menerimanya dengan segenap jiwa dan raga. Aku sering menangkap Revan memandangku dengan tatapan berbeda yang sulit kuartikan. Serius, aku benar-benar gak sengaja, Van. Ilah Gani. Aku diam saja. Masa bodoh dengan perdebatan kedua pria itu. Heleh, mana ada kakak sengaja sampai berkali-kali gitu kan? Saudio sambil mencepik. Dio itu calon dokter yang kepo. Rasa keingintahuannya tinggi, setinggi egonya. Aku hanya menggeleng, jengah mendengar celotehan tak penting mereka. Dari samping Raisa menyikut lenganku sambil tersenyum jahil. Aku berdecih, sebal, seraya menghindar dari mulut usilnya yang bakal rame membuli. Kemuning, ingat ya, kita di sini buat KKN, bukan pacaran, paham? Tegas Renata, sambil melirikku, kemudian meneleng ke arah Gani. Gadis satu ini paling judes di antara aku dan Raisa. Kalau sudah jadi dokter, pasti tegas. Aku yakin banyak yang takut berobat sama dia. Siapa juga yang pacaran, ngaco. Aku berlalu, Gani terkekeh. Kakiku berayun menghampiri sepasang pria dan wanita yang sedari tadi berdiri tak jauh dari mobil di parkir. Sikap kedua orang itu seolah sengaja menunggu kedatangan kami. Sampurasun, Assalamualaikum. Sapaku sesopan mungkin, menangkupkan tangan di depan dada. Rampes, Waalaikumsalam. Jawab mereka, membalas gerakanku tak kalah sopan. Bu Lasmi dan Pak Randu memperkenalkan diri. Mereka berusia 50 tahun lebih. Rambut sang wanita disanggul asal, memperjelas bentuk wajah tirus dengan tulang pipi menonjol. Pakaian yang dikenakan kebaya coklat lusuh, dipadukan dengan rok panjang hingga mata kaki. Ada tambalan di ujung bawah roknya. Sandal jepit yang sudah memudar menjadi alas kaki hitam sedikit keriput. Sedangkan penampilan Pak Randu seperti kebanyakan pria desa khas seorang petani. Mengenakan kaos abu-abu polos lusuh dan celana kain warna hitam. Wajahnya sama tirus dengan si wanita, memiliki mata teduh, kulit hitam dengan urat menonjol di seputar tangan. Menandakan beliau seorang pekerja keras. Ibu pikir kalian batal datang kemari. Ucap wanita itu dengan suara berat. Mata kecilnya mengamati kami satu persatu. Kami cuma terlambat sehari, Bu. Maklum, pada kecapean di perjalanan, jadi banyak istirahat. Papa Raisa yang kini sudah berdiri di sampingku, menyusul yang lainnya, kecuali Renata. Gadis berambut sebau di kucir kuda itu asik memotret segala penjuru. Pemandangan apapun selalu menarik baginya. Renata kemana-mana tak pernah jauh dari kamera digital. Segala sesuatu yang menurutnya unik jadi sasaran jepretan. Berbincang dengan sepasang suami istri itu, menjelaskan tujuan kami, dan terakhir dengan menitipkan mobil di tempat ini. Kami akan lanjut ke desa Petung yang masih jauh dengan berjalan kaki. Akses menuju ke sana tidak bisa dilalui kendaraan karena terhalang hutan lebat dan perkebunan singkong. Jarum jam sudah menunjukkan waktu zuhur.
menurut pemaparan wanita parubaya itu, tujuan kami ke Desa Petung akan memakan waktu sekitar 2 jam tanpa rehat. Bisa kalian bayangkan bagaimana jauhnya? Sebelum lanjut perjalanan, Gani mengajak teman semuslim melaksanakan sholat terlebih dahulu. Mereka diajak Pak Randu ke dalam rumah sederhananya. Kebetulan aku sedang berhalangan, jadi tidak bisa ikut melaksanakan ibadah, termasuk Renata dan Dio yang non-muslim. Meskipun berbeda agama, persahabatan dan kekompakan kami tetap terjalin. "Duk," panggil Bu Lasmi, menyentuh lembut bahuku. "Iya, Bu. Apakah masih bisa kegiatan ini dibatalkan atau mencari lokasi yang lain?" Aku mengernyit, kenapa kami harus membatalkan yang sudah direncanakan dengan matang? Jika niat menolak kedatangan kami, seharusnya dari awal kedatangan para senior dan Revan waktu melakukan observasi dulu. Setelah menempuh perjalanan melelahkan berhari-hari, mustahil harus dibatalkan sepihak begitu saja. Namun dari raut wajah Bu Lasmi, sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. "Kemuning, ayo buruan," saut Gani dan lainnya yang sudah selesai sholat. Sehingga berakhir pula obrolanku dengan Bu Lasmi, menciptakan pembicaraan yang menggantung. "Duk," Bu Lasmi mencekalku saat hendak melangkah. Wajah wanita itu tampak khawatir. "Hati-hati di sana. Dan katakan pada gadis yang membawa kamera, jangan ambil foto apapun di desa itu. Kecuali..." "Kak, ayo berangkat, ntar keburu malam kita sampai di sana." Suara Gani mematahkan kalimat Bu Lasmi. "Iya, maaf Bu, saya harus pergi," pamitku, memaksakan seulas senyum terbit di bibir ini. "Ibu percaya sama kamu, Dok," ucapnya datar. Aku segera berlari, menghampiri gerombolan teman yang mulai bergerak meninggalkan tempat ini. Sekali lagi kulirik sepasang suami istri yang sedang memandang kepergian kami dengan tatapan penuh makna, antara khawatir dan takut. Kami memasuki jalan setapak berbatu dan lebar 1,5 meter. Kanan kiri pohon tinggi menjulang sepanjang jalan. Ditambah banyaknya rumput liar dan belukar. Kabut menyelimuti dan sedikit mengganggu jarak pandang. Sang Raja Siang sepertinya enggan menampakkan sinarnya, hanya mengintip di celah-celah dedaunan yang tersibak angin. Medan menuju Desa Petung cukup terjal. Rencananya kami akan ke rumah sesepuh yang pernah didatangi Revan dulu. Gila, jalanannya terjal banget ah. Aku terhenyak ketika seseorang menarik paksa koper yang sedang kutenteng. Berat memang. Gani, dia berusaha menjadi dewa penolong, membawakan barang milikku. Gak sadar apa? Barang punya sendiri aja segitu banyaknya. Kutolak niatnya membantu, namun Gani bersikukuh. Dasar, sendirinya saja repot. Raisa mendekat ke arahku. Kupastikan dia bakal mulai mengolok-olok kedekatan kami. Gak ada kerjaan banget ih. Senangnya ngeledek teman sendiri, dasar. Ditugasin KKN ke Desa Petung di ujung Pulau Jawa Tengah. Sebuah desa terpencil jauh dari hiruk-pikuknya kota adalah tantangan tersendiri. Kondisinya masih asri, gak terjamah tangan-tangan diktator penggila bisnis liar, flora dan fauna. Revan, orang pertama yang menginjakan kaki bareng para senior buat minta persetujuan penduduk, terutama sesepuh desa, sebagai lokasi penelitian dan praktek kedokteran. Mengingat penghuni Desa Petung minim pemahaman dunia medis, dan kami bakal memperkenalkan mereka era kemajuan pengobatan. Kesulitan mendapat izin dari para tetua di sana sempat jadi kendala. Tapi entah gimana, akhirnya izin berhasil juga dikantongi. Penduduk asli Desa Petung lebih percaya pengobatan secara natural, memakai tanaman-tanaman liar di sekitar mereka. Dan sebagian lagi lebih percaya sama kesaktian dukun. Sebenarnya banyak juga nyawa yang gak tertolong di tangan dukun itu, gak peduli sehebat apapun si dukun. Batas umur emang udah jadi kehendak Tuhan.
kapan nyawa lepas dari raga. Cuma cara kematiannya aja yang meski kita telaah. Apakah ada unsur kesengajaan? Atau emang sakitnya nggak mampu diobati sehingga memilih pasrah pada kematian? Jiwa aku berontak, pengen ngenalin ke mereka dunia modern, canggihnya teknologi kedokteran dalam mendeteksi suatu penyakit supaya kita bisa tahu semua pencegahannya dalam KKN ini. Aku nggak sendiri, tapi bareng 6 mahasiswa lain. Kemuning Larasati, atau yang biasa aku panggil Keke. Gadis berhijab, pemberani yang aku taksir diam-diam. Renata, Raisya, Dio, Aldi, dan Revan pastinya. Setelah menitipkan mobil ke rumah Bu Lasmi di pinggir jalan, kami lanjut dengan berjalan kaki karena akses ke perkampungan yang lebih dalam nggak bisa dilalui kendaraan. Waktu melintasi kebun yang ditumbuhi pohon bambu dan pohon besar yang menjulang tinggi di sela-selanya, aura yang berbeda langsung menyergap. Angin berembus dingin, rasanya kayak lagi di dimensi lain. Bulu kuduk aku mulai berdiri. Aku perhatikan yang lain juga pada ngerasain hal yang sama. Mereka mengusap-usap tengkuk. Tadinya aku pikir setelah kebun bambu berhasil dilewati, auranya bakal kembali positif. Tapi nyatanya enggak. Suasananya malah makin mencekam saat kami bertuju sampai di sebuah makam di bawah pohon beringin yang gede banget. Sulurnya yang rimbun menjuntai ke tanah macam rambut icuk. Sebagian lagi menutupi makam, menambah kesan angker. Gak ada yang berani buka suara di antara kami. Semua diam sambil terus mempercepat langkah. Keke, Renata, dan Raisa tiba-tiba merangsek, membalap aku. Otomatis posisi aku sekarang berada paling belakang. Sekali lagi aku menoleh ke belakang, tepatnya ke arah makam. Sial, kok aku jadi makin merinding gini? Sesuai penuturan Bu Lasmi tadi, rumah sesepuh desa Petung mulai kelihatan dari sini, dari tempat aku berdiri. Rumahnya nggak terlalu besar, berbentuk joglo dan beratapkan genteng hitam. Bangunan dengan dinding papan kayu coklat bermotif abstrak yang udah hampir pudar. Rumah model kuno ini macam nggak berpenghuni. Sarang laba-laba menghiasi sana-sini, nggak terawat, letaknya juga terpencil. Sekelilingnya ditanami pohon singkong dan beberapa pohon besar macam mahoni, jati, dan kelapa. Kesannya redup dan mistis. Gak yakin bakal betah tinggal berlama-lama di sini. Sampai di teras rumah, semua malah pada bisik-bisik. Gak ada yang berani ngetuk pintu, saling dorong satu sama lain. Kamu aja yang ngetuk. Kamu aja lah, aku lagi kagak enak badan nih. Edah, modus terus. Gerutu Aldi terus menoleh ke Revan. Kamu kan yang paling berani. Kamu yang ketuk pintunya ya bro. Bukannya aku gak berani. Revan melirik sinis ke arah aku. Tapi si Gani kan yang dari tadi koar-koar kalau dia gak takut sama dedemit sekalipun. Nah sekarang waktunya buat ngebuktiin kalau si bos ini bukan modal ngomong doang. Otomatis semua mata tertuju padaku. Tuh kan, ujung-ujungnya mesti aku juga. Apes bener dah, jadi orang yang mereka pikir paling pemberani. Lain kali kalau aku mau pamer, mending pamerin yang lain aja lah, bukan nyali. Sudut pandang Kemuning. Istirahat sejenak setelah perjalanan hampir 1 jam, dengan medan jalan yang sulit, penuh terjal dan belukar. Kanan kiri hutan kadang terdapat jurang, meski tidak terlalu dalam, tetapi cukup curam. Karena penuh dengan tumbuhan rambat berduri dan rawa yang pastinya banyak binatang menggelikan, serupa lintah atau pacet. Aku bergidik ngeri membayangkan tubuhku terperosok ke sana, jadi santapan binatang penghisap darah itu. Gani selalu bersikap berlebihan terhadapku dalam hal apapun. Menurut kabar yang mampir ke telinga ini, lelaki tampan berhidung bangir serta memiliki bibir seksi itu menaruh hati padaku. Namun selama dia tak mengatakan apapun tentang urusan hati, kuanggap gosip murahan semata.
Sejujurnya perasaanku padanya pun sama. Jika ada di dekatnya, jantung ini menabuhkan genderang. Melonjak-lonjak tak karuan. Sebagai wanita pemegang teguh harga diri, tak aku perlihatkan rasa ini. Biar saja dia peka sendiri. Tiba-tiba semerbak bunga kenanga menyeropot lubang hidung. Cukup menyengat. Tetapi mataku tak menemukan adanya pohon berbau harum itu. Entah keenam temanku dapat mencium aroma tersebut atau tidak. Aku memilih diam, enggan bertanya. Kami mempercepat langkah. Terlintas dalam kepalaku mimpi mengerikan tadi. 3 pria menggagahi seorang gadis dengan brutal. Buru-buru aku menggeleng, mencoba menepisnya. 1-2 rumah yang kutemui seakan tak berpenghuni. Jarak satu rumah dengan yang lain sangat berjauhan. Dibatasi kebun yang rata-rata ditanami singkong, tebu, dan pohon bambu. Kami tiba di depan rumah joglo tua yang cukup besar. Keadaannya tak berbeda, sama-sama sepi dan mencekam. Revan menerangkan kepada kami kalau rumah ini milik sesepuh di sini, Mbah Sumejo, yang dulu sempat ditemuinya guna meminta izin melaksanakan KKN di desa ini. Harum kenanga kembali menyentuh indera penciuman. Kuamati Renata dan Raisa. Mereka sepertinya tidak mencium aroma tersebut. Bahkan Renata sibuk membidik tempat ini dengan kamera digitalnya. Sedangkan Raisa mengotak-atik gawai sambil mulutnya sesekali menggerutu, tak ada sinyal. Para cowok sudah berada di teras rumah itu. Kali ini Gani mendapat kehormatan yang mengetuk pintu. Berkali-kali cowok berambut cepak itu mengucap salam, tapi tak ada yang menyahut. Cari siapa? Terdengar suara parau seseorang dari belakang. Sontak kami memutar tubuh menghadap si pemilik suara. Renata dan Raisa menjerit bersamaan. Dengan jantung berdegup tak karuan, aku memberanikan diri memandang pria tua bertubuh ceking yang mengenakan setelan baju serba hitam tersebut. Bagian atas pakaiannya tak berkancing, menonjolkan kulit membalut tulang. Dia tengah memanggul cangkul, kumis dan janggutnya memutih. Aku bergidik ngeri saat mata merahnya menyorot tajam ke arahku. Revan menaruh telunjuk di bibir, meminta kami diam. Ini Mbah Sumejo, pemilik rumah ini, ujarnya seraya maju. Oh maaf Mbah, maaf atas ketidaksopanan kami. Gani angkat bicara, seraya membungkuk hormat. Kami mengangguk. Kalian cari siapa dan mau apa ke rumah saya? Mungkin dia lupa tujuan kami datang kemari, atau mungkin Revan belum mengatakan maksud kami yang sebenarnya. Gani memintaku menjelaskan kepada Mbah Sumejo. Aku melayangkan tatapan sedikit kesal pada cowok itu. Bisa-bisanya dia menyuruhku. Padahal bisa saja kan dia menyuruh yang lain. Revan misalnya. Toh dia yang lebih dulu mengenal Mbah Sumejo. Setelah aku mengatakan panjang lebar tujuan kami ke sini, ternyata penjelasanku tak direspon sepatah kata pun oleh Mbah Sumejo. Bikin dongkol. Beliau menghampiri rumahnya. Aku buru-buru melipir agar tidak bersentuhan. Begitu juga dengan yang lain, memberi pria ini jalan. Aku saling tatap dengan Raisa, dia hanya mengedikkan bahu. Begitu kami masuk, aku mengamati ruang tamu yang cukup luas. Tak banyak perabot, hanya seperangkat tempat duduk yang terbuat dari papan kayu sederhana. Lemari tua berpintu 2 di pojok ruangan, serta beberapa perabot usang yang terkesan kuno. Aku sendiri tak tahu kegunaan barang-barang tersebut. Gani tampak sedang serius menatap sesuatu. Kuperhatikan seraya menepuk bahunya hingga cowok itu terperanjat. Kenapa? Enggak, ini lukisannya cantik dan unik kayak kamu. Jawabnya sambil mengedipkan sebelah matanya. Ish, ditanya benar-benar malah ngegombal, dasar. Kupalingkan wajah darinya ke arah lukisan demi mengatasi degup jantung yang sudah mulai tak beraturan. Mendadak tubuhku seperti membeku. Lukisan itu,
Wajah yang sedang kupandangi saat ini adalah wanita berkebaya merah. Merah darah yang ada dalam mimpiku. Ya Allah, gadis itu gadis yang digagahi secara brutal oleh 3 pria dalam mimpiku. Pakaiannya pun sama. Bagaimana bisa lukisannya ada di sini? Jadi gadis itu benar-benar ada. Lantas apa hubungannya dengan Mbak Sumejo? Putrinya kah? Kuamati lukisan itu lebih seksama, bahkan sampai menyipitkan mata demi bisa membaca tulisan kecil di pojok kanan bawah lukisan, di mana biasanya seniman membubuhkan tanda tangan. Tidak terlalu jelas karena tintanya seperti agak memudar. Yang bisa terbaca olehku cuma Roro ke darahku seketika berdesir. Apa maksudnya Roro kenanga? Kamu kenapa? Tanya Gani. Dia pasti memergoki ekspresi ketakutan dari kedua mataku. Enggak kok, aku enggak apa-apa. Setelah mengucap istighfar berkali-kali dalam hati, aku merasa lebih baik. Kemudian memilih menjauhi lukisan dan duduk di samping Raisa. Namun seperti ada paku-paku tak terlihat yang ditempelkan pada kursi ini. Sakit dan membuatku tak nyaman. Tak ingin menarik perhatian, aku memaksakan diri untuk tidak terlihat gelisah. Faktanya, sudut netraku tak bisa berhenti melirik lukisan dalam bingkai kayu tak berukir yang menggantung di dinding itu. Entah mengapa, aku merasa sedikit gerak-geriku diawasi olehnya. Tiba-tiba kami semua terperanjat mendengar pekikan Raisa. Alpi bahkan sampai menyemburkan air mineral yang baru ditekuknya dari botol saking kagetnya. Kamu apa-apaan sih? Bikin kaget kita-kita aja. Sentak Aldi seraya mengelap celananya yang basah. Itu mata lukisan itu hidup. Jawab Raisa dengan susah payah. Segera aku peluk tubuh gadis itu untuk menenangkannya. Aku sendiri antara percaya dan tidak dengan ucapan Raisa. Karena bagaimanapun aku sempat merasakan hal yang sama. Sontak semua serentak menoleh ke arah figura. Bagiku, sekilas lukisan itu memang tampak biasa saja. Namun jika dipandang lebih lama, objek di dalamnya seperti hidup. Ngaco mana ada yang namanya lukisan matanya hidup. Makanya jangan suka over kalau ngehalu. Gerutu Dio. Aku mengusap-usap punggung Raisa. Aku percaya gak ada yang perlu ditakutkan. Insya Allah gak ada apa-apa. Suasana berangsur normal seiring kedatangan Mbak Sumejo membawakan minuman untuk kami. Segera saja ku ambil alih nampan itu, kasihan kerepotan. Saat meraih benda tersebut, pria itu berbisik padaku. Hati-hatilah kalian selama di sini. Sudut pandang Gani. Tiba-tiba aku jadi keingat Keke. Kira-kira dia lagi ngapain ya di kamar sebelah? Pengen ngechat tapi dari tadi susah sinyal. Jangankan internetan, buat nelpon aja payah. Jadi sulit buat menghubungi keluarga di Jakarta. Kami bahkan sama sekali belum mengabarkan keberadaan kami di sini. Tidur, udah malam, besok harus bangun pagi dan mesti mandi di kali. Mana kata Simbah jauh lagi. Besok juga kita harus mulai keliling desa buat bersosialisasi sama warga. Ucapku sambil membaringkan badan lelah ini di lantai beralaskan tikar di samping Dio. Sementara Aldi dan Revan kebagian ranjang tanpa kasur dari papan yang cuma muat buat 2 orang. Ngomong-ngomong soal Revan, aku baru nyadar kalau tuh cowok belum balik setelah pamit mau ngerokok di luar. Malam makin larut, entah kenapa tempatnya yang gak nyaman atau karena masih belum terbiasa. Mata ini susah untuk merem. Sial, aku gak bisa tidur nih. Iya nih, aku juga. Celetuk Revan tiba-tiba. Buset, bikin kaget aja nih anak. Dia lantas menaiki ranjang, pelan tapi tetap saja berderit. Jir, gak pintu, gak ranjang, semua terkesan horor. Tiba-tiba terdengar suara aneh mengitari rumah Mbak Sumejo.
kayak seseorang lagi menyeret benda berat. Suara apa itu? Suasana kamar sangat temaram. Di desa ini memang belum ada listrik. Jadi untuk penerangan, menggunakan lampu damar. Suara binatang malam saling bersahutan, mengingat tempat ini dikelilingi hutan dan kebun singkong, juga rimbunan pohon bambu, maka pantas saja berbagai macam suara ada. Peringatan dari Bu Lasmi dan Mbah Sumejo ikut mengusik pikiran. Gelisah ini semakin menjadi-jadi. Walau ku coba menutup mata rapat-rapat, tetap saja tak bisa terlelap. Jarum jam yang melingkar pergelangan tangan sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mana besok harus bangun pagi sekali. Mau ke kamar mandi pun kata Mbah Sumejo harus ke kali. Di sana ada sendang, airnya cukup bersih dan jernih. Namun untuk sampai ke sana, meski melewati lereng, perjalanannya jauh, menguras energi, melintasi berpetak-petak ladang singkong dan pohon kayu yang rimbun. Bagi warga desa, semua itu tak jadi masalah karena mereka terbiasa melakukannya setiap hari. Kata pria tua pemilik rumah ini, di belakang ada sendang. Hanya saja airnya tetap harus mengangkut menggunakan ember dari kali di lereng sana. Re, kamu lagi ngapain? Raisa bangun dari tidurnya, mendekati Renata yang lagi duduk di pinggir ranjang sambil mengotak-atik kamera digital. Ya ampun, itu foto lukisan di ruang tamu sana, tanya Raisa. Iya. Mendengar itu aku kaget dan langsung menghampiri mereka. Re, ngapain kamu ngambil-ngambil foto? Perasaan tak nyaman seketika menelusup hati ini. Emang kenapa? Ya ampun, sorry, aku lupa menyampaikan pesan Bu Lasmi ke kalian. Kalau nggak ada yang boleh mengambil foto apapun di desa ini. Emangnya kenapa nggak boleh sih? Pokoknya kalau nggak boleh ya nggak boleh. Suka-suka aku lah. Raisa, coba lihat sini deh. Kayaknya ini bagus buat dijadiin foto profil. Gimana menurutmu? Foto perempuan berkebaya merah ini. Bisa aku tangkap ketakutan dalam suara Raisa. Renata mengangguk mantap. Senyumannya semakin lebar. Nggak ada yang lebih bagus apa? Ini tuh keren tahu. Udah bisa aku tebak, kamu bakal nggak suka. Karena sebenarnya kamu takut kan? Cemen kamu, Sa. Aduh, jangan deh, Re. Perasaanku nggak enak. Mendingan hapus aja tuh foto. Takut kenapa-napa. Alah, kenapa sih kamu jadi mendadak penakut kayak Raisa gitu? Tenang aja, nggak bakal ada apa-apa. Lagian ini kan cuma lukisan, gak usah parno segitunya juga, keles. Aku menutup mata, berusaha tidur dan melupakan pikiran-pikiran mengerikan yang sering muncul sejak tiba di tempat ini. Aku terhenyak, sontak membuka mata dan menajamkan pendengaran. Seperti ada bunyi sesuatu yang berat sedang diseret perlahan mengelilingi rumah joglo ini. Suara apa itu? Hening. Suara binatang pun tak terdengar, hanya desau angin yang mempermainkan daun, mengisi kesenyapan. Shh, kalian dengar gak? Tanyaku, menatap Renata dan Raisa bergantian. Raisa sudah mendengur lembut, sementara Renata masih terjaga. Gadis itu mengangguk, lalu menaruh ponselnya di samping kepala, mengubah posisi rebahan menjadi duduk. Aku bangkit dan mendekati jendela. Gak, kamu mau ngapain? Desis Renata. Ku taruh telunjuk di bibir sebagai jawaban. Tidak ada apa-apa selain kegelapan. Ku amati lebih lama karena suara itu terdengar semakin dekat. Tiba-tiba semerbak bau kenanga bercampur bau amis menguar. Jantungku mulai berpacu. Bisa kurasakan keringat mulai membanjiri kening. Aku segera tahu ada sesuatu yang tak beres. Buru-buru aku menarik kepala kembali dari jendela, bersiap menutupnya. Dan jeritanku menggema seiring tubuh yang sontak terlonjak mundur secepat mungkin hingga hilang keseimbangan. Sebelum akhirnya terduduk lemas di lantai semen dengan nafas memburu. Ge, kamu kenapa? Ya ampun, badan kamu dingin banget.
Terdengar suara pintu dibanting. Gani dan ketiga cowok lainnya menerobos masuk. Renata beringsut ke samping, memberi ruang untuk Gani berjongkok di hadapanku. Raisa pun berjongkok di sampingku sambil mengucek mata. "Kek, kamu gak apa-apa? Apa yang terjadi? Kakak kenapa, Re?" Gani memberondong pertanyaan. Matanya bergerak liar menatap aku dan Renata, silih berganti. Sesaat aku tak tahu harus bilang apa. Aku sendiri rasanya masih sulit percaya apa yang baru saja kulihat di luar sana. Jika ku ceritakan, aku tak yakin mereka bakal percaya. Jikapun percaya, aku tak mau rencana KKN harus dibatalkan dan terpaksa baru bisa dilanjutkan 2 minggu ke depan. Renata menggeleng sambil mengedikkan bahu. "Nih, minum dulu, Kak." "Kak, emang kamu tadi lihat apaan sih?" "Sebaiknya jangan ditanya dulu. Kayaknya dia masih shock. Kita tunggu besok aja sampai dia tenang," ujar Dio. Yang lain mengangguk setuju. Revan lantas mengajak cowok-cowok kembali ke kamar mereka, membiarkan kami istirahat. "Gan," panggilku. Gani yang sudah hendak berdiri, urung karena tangannya ku cekal. Dia sempat berjongkok di hadapan, menatapku dengan pandangan bertanya-tanya. Sementara Renata dan Raisa mulai menaiki ranjang, meninggalkan kami berdua. "Iya, kenapa, Kek?" Tanyanya lembut. Aku takut." Cowok itu meraih jemariku, menangkupkannya ke kedua telapak tangan lebarnya. Biasanya sikap Gani membuatku jengah dan bahkan keki. Namun kali ini, entah mengapa aku merasa menemukan kedamaian di sisinya dan terlindungi. "Apa yang kamu takutkan?" "Di luar sana, di sana aku Shh, udah jangan diterusin, besok aja kita bicarain ini. Sebaiknya kamu tidur sekarang, oke?" Potong Gani. Aku mengangguk. Kupaksakan terlelap, tetapi sia-sia saja. Entah sudah berapa menit berlalu, tanpa sedikit pun aku dapat memejamkan mata. "Re, bisakah kamu hapus foto yang kamu jadikan foto profil itu, Re?" Renata mendesah, memiringkan tubuhnya menghadapku. Kepalanya dia sangga dengan tangan yang ditekuk. "Emang kenapa? Kamu takut?" "Iya." "Jadi kamu ketakutan tadi cuma karena foto profil aku ini?" "Cuma." "Mudah bicara begitu karena kamu gak tahu seberapa mengerikan apa yang kulihat tadi, Re." "Terus sebenarnya kamu tuh lihat apaan sih?" Kali ini giliran aku yang membuang nafas berat. Renata memang bukan tipe cewek penakut. Tapi jika aku beritahu yang sebenarnya, dia pasti hanya akan menertawakanku. Menyebutku paranoid lah, halu lah, terlalu banyak pikiran aneh-aneh lah. Tadi aku melihat wanita berkebaya merah dengan rambut berantakan, tergerai hingga ke tanah, sedang menyeret tubuh seorang pria yang terkulai tanpa daya. Sekujur tubuh lelaki itu dipenuhi darah, wajah tak berbentuk lagi, rusak parah. Bisa ku dengar dia merintih meminta tolong. Wanita itu berhenti menyeretnya, lalu mendadak menoleh tajam ke arahku yang sedang mengintip. Wajahnya persis seperti sosok dalam lukisan, sekaligus yang menjadi foto profil Renata. Sudahlah, Re, mungkin cuma efek kecapean dan suasana rumah ini. Udah larut nih, aku mau tidur dulu, pungkasku sembari memutar tubuh membelakanginya. Sudut pandang Gani. Aku dan Revan terdiam, menajamkan pendengaran. Sementara Dio sama Aldi udah pada ngorok. "Dengar enggak?" Revan mengangguk. "Suara apaan ya?" "Mana aku tahu." Suara itu semakin mendekat. Hati-hati aku menuju jendela, lantas menempelkan daun telinga di sana. Buset, siapa yang minta tolong tengah malam gini? Penasaran aku mengintip lewat celah jendela kosong. Yang ada cuma cahaya remang api dari obor yang dipasang di luar. "Lihat sesuatu enggak?" tanya aku ke Revan yang ikutan mengintip. Dia cuma menggeleng. "Aneh, jelas-jelas ada suara laki-laki minta tolong tadi."
Ya emang gak terlalu nyaring, tapi kuping aku kan masih waras. Beh, bau apa lagi nih? Aku mengibaskan tangan begitu aroma anyir campur wangi bunga kenanga menusuk hidung. Revan no comment, tuh anak cuma terbelalak sama ternganga. Bikin aku makin penasaran apa yang sebenarnya lagi dia lihat di luar sana. Aku pun kembali mengintip. Beberapa meter dari kami berdiri sesosok perempuan berkebaya merah dengan rambut panjang semrawut sampai-sampai menyentuh tanah. Dia lagi menyeret seorang laki-laki yang mukanya bersimbah darah. Kalau aku nggak salah lihat, kayaknya hancur habis dicapik-capik binatang buas. Otomatis aku mundur pas perempuan berkebaya merah menoleh ke arah kami. Matanya merah menyala. Revan langsung ikutan menjauh dari jendela, gemetar. Sial, itu setan melototin aku lagi. Mimpi apa aku semalam? Ujarnya dengan nada gusar. Kamu yakin itu setan? Iyalah, emangnya ada manusia yang matanya bisa menyala kayak gitu? Revan bergidik ngeri. Aku baru nyadar kalau perempuan berkebaya merah itu mirip sama yang aku lihat di lukisan ruang tamu tempo hari. Reno. Gumam Revan tiba-tiba. Reno? Reno siapa? Revan menoleh. Mukanya yang putih semakin pucat. Bibirnya bergetar kayak mau ngomong sesuatu. Tiba-tiba terdengar jeritan dari kamar sebelah. Dari suaranya kayaknya itu suara Keke. Aku sama Revan kaget bukan main. Keke shock berat. Menurut keterangan Renata, si Keke mulai ketakutan setelah melihat sesuatu di luar jendela. Apa itu artinya kami melihat hal yang sama? Sebenarnya aku punya banyak pertanyaan buat Keke, tapi melihat keadaan dia kayak sekarang, aku jadi gak tega. Insiden gak terduga ini menciptakan momen yang gak kalah terduga. Si Keke yang biasanya jutek, sekarang gak mau jauh-jauh dari aku. Seneng bisa membuat dia merasa aman dan nyaman di sisi aku. Waktu aku udah mau balik ke kamar, mendadak aku menyadari sesuatu yang aneh. Kenapa Mbah Sumejo nggak terganggu sama teriakan Keke? Di mana dia? Jujur aku aslinya pantang melanggar privasi orang lain. Tapi kasus Mbah Sumejo aku anggap pengecualian. Baru kali ini aku benar-benar dibuat penasaran. Mungkin karena sejak awal aku udah merasa ada yang aneh sama kakek-kakek itu. Aku mengendap-endap menghampiri kamar Mbah Sumejo, lantas melongokkan kepala dari pintu yang sedikit terbuka, mengedarkan pandangan ke segala penjuru kamar yang temaram, kosong. Cuma ada dipan di atas tikar dan lemari tanpa pintu berisi baju yang jumlahnya nggak banyak. Dan beberapa benda, entah apa. Maklum, efek penerangan yang minim. Mbah Sumejo nggak ada di dalam. Kemana dia malam-malam begini? Terdengar bunyi pintu dibuka. Arahnya dari ruang tamu. Ternyata Mbah Sumejo yang datang. Tangan kirinya membawa obor, sementara yang kanan menenteng buntelan kain putih. Aku nggak sempat bersembunyi. Sekarang Mbah Sumejo sudah berdiri di hadapan aku dengan tatapan tajam menyelidik. Sedang apa di situ? Nganu Mbah, maaf, saya mau ke dapur ngambil air minum, haus. Ya sudah, pergi sana. Otomatis aku ambil langkah 1000 ke dapur. Sekembalinya dari sana, aku kembali melewati depan kamar itu. Pintunya tetap terbuka. Aku melongok sedikit ke dalamnya. Loh, Simba udah gak ada. Kemana lagi dia? Samar-samar terdengar suara orang membuka pintu di lorong yang gelap. Rasa penasaran ini kembali menggelitik. Perlahan aku mengendap-endap menuju gang kecil yang cukup panjang, mengarah ke belakang. Entah tempat apa ini. Ada belokan sedikit ke kiri, sedangkan bagian kanannya buntu. 1 meter dari belokan, sinar temaram keluar dari ruangan yang pintunya terbuka setengah. Aku mendekati lantas mengintip dengan posisi sedikit memiringkan muka. Dari tempat aku berdiri, kelihatan jelas semua yang dilakukan Mbah Sumejo di dalam sana.
Posisinya kebetulan membelakangiku, sehingga nggak menyadari kehadiran aku yang lagi mengamati laki-laki tua gondrong itu dari balik dinding. Mbak Sumejo merapikan ranjang yang terbuat dari besi hitam berkarat. Sisi-sisinya terdapat ukiran meliuk-liuk. Kamar ini nggak terlalu besar, tapi kelihatan bersih. Mesti lantainya tanpa keramik. Berbeda dengan kamar lain yang kotor dan bau pengap. Kamar misterius yang entah punya siapa, terkesan mewah dan istimewa untuk ukuran rumah joglo ini. Mbak Sumejo menaruh sesuatu di atas meja kecil di sisi ranjang, tepat di samping lentera sehingga aku bisa melihat jelas. Segelas air bercampur kembang warna-warni macam sesajen. Setelah itu dia mengambil layah dari kolong ranjang. Di dalamnya terdapat arang. Lantas dia sulut arang tersebut dengan korek dan ditiup-tiupnya supaya menyala merata mungkin. Bau kemenyan langsung menusuk. Mbak Sumejo menangkupkan tangan, memejamkan mata. Mulutnya komat-kamit kayak lagi membaca mantra. Tiba-tiba seseorang menyentuh bahu aku dari belakang. Bulu kuduk aku mendadak merinding. Ada hawa yang gak biasa. Sebaiknya aku toleh aja atau langsung kabur ya. Kalau aku kabur, gimana kalau ternyata itu cuma teman-teman aku yang iseng lagi ngerjain aku. Habis aku bakalan jadi bulan-bulanan mereka sepanjang tahun. Tenang Gani, tenang, jangan cemen. Semerbak bunga kenanga tercium lagi. Tarikan nafas halus kali ini deket banget ke telinga aku. Busuk. Jir, sebau-baunya mulut teman-teman aku gak ada yang separah ini. Fix yang lagi gepetin aku di sini mesti gak jauh-jauh dari sejenis dedemit atau orang gila yang gak mandi setahun. Kembali ke kemuning. Siapa yang bisa tidur setelah melihat hal mengerikan yang terjadi di luar sana? Kulihat jelas bagaimana kondisi sosok itu. Menyeramkan. Wajah pucat dengan lingkar hitam di seputar mata. Pupil melebar memperlihatkan seluruh manik hitamnya. Menyorot tajam penuh kebencian. Bibir terkatup, darah berlumuran di sudutnya. Rambut panjang tergerai menyentuh tanah. Yang paling mengusik pikiranku adalah wajah itu 100% mirip dengan wanita dalam lukisan di dinding rumah sesepuh ini. Apa hubungannya dengan Mbak Sumejo? Dan kenapa pula dia hadir dalam mimpiku? Siapa wanita dan pria itu? Makhluk halus atau manusiakah? Atau hanya halusinasi belaka? Setelah bergelut dengan pikiran dan kantuk tak kunjung datang, aku bangun dan duduk memeluk lutut, mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Lalu bergulir ke kiri, di mana Raisa tengah tertidur pulas, sementara Renata tidak ada. Kemana dia? Kok aku nggak tahu kapan perginya? Padahal aku belum tidur. Seharusnya saat dia keluar kamar, aku bisa tahu. Aroma kemenyan menyeruak ke kamar. Siapa yang malam-malam membakar bau-bauan ini? Feelingku mengatakan ada yang tidak beres, terutama soal hilangnya Renata. Sa, bangun dong. Renata nggak ada nih. Raisa hanya mengeliat. Paling juga lagi pipis, dia akan kebiasaan, suka pengen buang air kecil tengah malam. Aduh nih anak nggak tahu apa, orang lagi khawatir, malah ngorok lagi. Akhirnya kuputuskan untuk mencarinya sendiri. Aroma kemenyan semakin menyengat saat pintu kamar dibuka. Di sini gelap karena lampu cempor padam. Mungkin minyaknya habis. Aku pun keluar dengan bantuan cahaya senter dari ponsel. Kutajamkan pendengaran sekaligus penglihatan kalau ada suara atau penampakan Renata. Lalu aku menuju pintu keluar. Terkunci. Berarti tidak ada yang keluar rumah. Baru selangkah hendak menuju dapur, terdengar suara memanggil namaku, lirik, bersamaan dengan hembusan angin dari samping. Harum kenanga campur kemenyan tercium. Sekujur tubuh ini seketika merinding, keusap tengkuk yang terasa dingin. Kemarilah. Suara Renata datang dari ujung lorong sana. Langkah ini pun urung berbelok ke dapur.
ragu-ragu berjalan menuju sumber suara. "Ri, kamu di mana?" "Aku di sini." "Mendekatlah." Aku menahan nafas. Suara itu syarat penderitaan dan terdengar agak menyeramkan. Sempat ingin memutar balik langkah, tetapi rasa penasaran menahanku di sini. Aku ingin sekali tahu apa yang terjadi pada Renata. Terdengar bunyi pintu dibuka. Aroma kemenyan semakin menyengat. Ternyata sumbernya dari sini. Tiba di depan kamar yang pintunya setengah menganga. Jantungku berdegup sangat kencang. Entah kejutan apa yang menyongsongku di sana. Apapun itu, aku merasa kedatanganku kemari barangkali bukan ide yang bagus. Ini menakutkan. Suasana benar-benar mencekam. Di balik asap tipis yang meliuk-liuk, aku bisa melihat ranjang berspray merah darah. Lirih suara Renata kembali memanggil. Dengan lutut gemetar, aku masuk, mengumpulkan udara sebanyak-banyaknya untuk mengatasi nafas yang mendadak sesak. "Re, kamukah itu?" "Sakit, Kek." Suara itu berubah jadi erangan kesakitan. Kukumpulkan keberanian, perlahan memutar tubuh menghadapnya. Astagfirullahaladzim, apa ini? Kudapati tubuh Renata menggantung, berayun. Kepalanya terkulai ke samping dengan lidah menjulur. Pupil hitamnya mendelik ke atas, menyisakan mata yang hampir putih seluruhnya. Leher diikat ujung selendang panjang transparan berwarna merah darah yang dihubungkan ke plafon. Kaki Renata menggantung pasrah, hanya beberapa senti dari hidungku. Ingin berteriak, tapi lidah keluh. Hanya air mata yang mengalir di antara isak tertahan. Tubuhku bagi terpasung kaku. Terdengar suara seperti tubuh diseret. Sosok wanita duduk bersimpuh, menyamping dengan kaki terlipat ke belakang. Persis seperti suster ngesot dalam film yang pernah ku tonton. Berkebaya merah, telapak tangannya bertumpu di lantai, menyangga tubuh kurusnya. Kepalanya terduduk. Rambut disanggul rapi, bunga kenanga diselipkan di belakang kupingnya. Astagfirullah, siapapun, tolong bangunkan aku dari mimpi buruk ini. Tolong, Raisa. Kupikir aku sudah menjerit-jerit tak karuan, tetapi ternyata tak ada suara keluar dari mulut ini selain lenguhan panjang. Teriakanku tersebut hanya menggema di kepala. Dalam hati aku mengucap doa-doa. Mungkin lafalnya tidak benar karena saking takutnya. Buktinya makhluk berupa setan, jin atau apapun itu tak berpengaruh dengan ayat-ayat Allah. Jantungku bertalu saat kepala yang semula tertunduk itu mendongak perlahan, menampakkan seraut wajah yang sudah hancur tak berbentuk. Satu bola mata menggantung dari rongganya, yang satu lagi putih semua dan melotot ke arahku. Hidung melesak dengan bibir robek hingga ke telinga. Darah hitam meleleh dari setiap permukaan wajahnya, mengeluarkan bau anyir busuk bercampur aroma kemenyan dan kenanga. Mulut menganga menjijikan penuh darah itu bergerak, meski tak jelas, tetapi bisa ku tangkap maksudnya. Kalian akan mati satu persatu. Aku menjerit histeris. Detik kemudian, bumi yang kupijak berguncang, lalu gelap. "Kak, bangun Kak, kenapa? Kamu kenapa?" Sayup-sayup suara Raisa masuk ke gendang telinga. Perlahan aku membuka mata, mencoba bangun. Tubuh rasanya sakit semua. "Kak, gimana keadaanmu?" Tanya Raisa lagi sambil menyodorkan hijab padaku. Aku beringsut mengubah posisi duduk di ranjang dengan kaki menjuntai ke lantai. Renata mana?" Lirihku teringat semalam teman kami itu tidak ada di tempat tidur. Bukannya menjawab pertanyaanku, Raisa malah berseru memanggil Aldi dan Gani. Tak lama kedua cowok itu menerobos masuk kamar. "Alhamdulillah kamu udah sadar, Kek.
Tanya Gani, duduk di ranjang tepat di sampingku. Aku menatapnya was-was. Apakah tadi aku pingsan? Kalau iya, berarti semua kengerian itu bukan sekedar mimpi. Memangnya aku kenapa? Ini diminum dulu, Kak. Renata mana? Gani dan Aldi saling bertukar pandang. Kemudian Aldi mengangkat pundak tanpa mengatakan apa-apa. Sementara Gani mengalihkan perhatiannya ke sudut lain. Aku tahu dia mencoba menghindari tatapanku, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Kenapa kalian diam? Di mana Renata? Kamu yang tenang ya. Aku gak akan bisa tenang sampai tahu di mana Renata. Tadi subuh kami nemuin kamu pingsan di samping makam Roro Kenanga. Roro Kenanga? Pingsan? Gani mengangguk. Makam Roro Kenanga. Ada apa ini sebenarnya? Kok bisa-bisanya aku ada di sana? Kepalaku sakit lagi. Sekelebat ingatan mengerikan kejadian semalam memenuhi benak. Mimpi yang terasa begitu nyata. Tidak, ini bukan mimpi. Renata, Gan, tolong Renata. Dia kesakitan. Ujarku histeris dengan air mata berlinang. Gak, tenang, kamu tenang. Cepat turunkan dia, Gani. Aldi, kenapa kalian diam saja? Gani memeluk tubuhku yang berontak ingin berlari. Takkan kubiarkan makhluk laknat itu merenggut nyawa Renata. Kakak, dengarkan aku dulu. Aku tak peduli. Perjuanganku mencoba melepaskan diri dari dekapan Gani tidak sia-sia. Akhirnya aku berhasil keluar kamar. Kak, kamu mau kemana? Seru Raisa. Sambil berlari, aku mengusap pipi yang basah oleh air mata. Entah terbuat dari apa hati mereka. Tega-teganya membiarkan Renata, teman kami, dalam bahaya. Perutku terasa mual. Lututku seakan goyah. Aku hanya berharap dapat mencapai lorong gelap itu sebelum kehilangan pijakan. Tiba-tiba seseorang menarikku menjauh. Lepasin aku, Gani. Aku harus menyelamatkan Renata. Gani menyeret paksa tubuh ini. Aku mencoba memberontak, tapi cowok ini terlalu kuat. Dia bahkan dengan mudahnya menggendongku dengan satu tangan. Kembali ke kamar. Di dalam, Raisa tampak menangis dan Aldi menunduk. Tega kalian. Renata dalam bahaya. Tapi Kak. Sentak Gani seraya mencengkram kedua lengan ini dan menatapku tajam. Dengarkan aku. Revan, Dio, sama Mbah Sumejo lagi nyari si Renata. Tenang, kamu gak perlu bersikap berlebihan seperti itu. Dia bakal baik-baik saja, oke? Tidak, penjelasan Gani tak membuatku tenang sedikit pun. Karena aku tahu kalau Renata sudah mati. Sudut pandang Gani. Tepukan di bahu sama nafas yang menyentuh belakang telinga tadi terasa nyata. Tapi pas aku buka mata, gak ada siapa-siapa. Aku mengamati sekeliling, sepi, yang ada cuma Mbah Sumejo yang masih khusyuk mengerjakan ritual di dalam sana. Aku buru-buru ke kamar. Di dekat pintu bau anyir tercium lagi. Mata aku kembali menyapu ke segala penjuru. Aku menghampiri lukisan perempuan berkebaya merah yang misterius itu. Ternyata bau anyir dari sini. Dan yang bikin aku hampir pingsan, pas aku nangkap sesuatu yang ganjil. Dari kedua matanya yang menyorot tajam, keluar darah. Apes banget aku akhir-akhir ini. Tenang kan, tenang, ini cuma lukisan. Emangnya bisa apa sih benda mati kayak gitu? Aku langsung masuk ke dalam kamar. Mata sulit terpejam, sibuk memikirkan serentetan kejadian di luar nalar. Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan, mulai dari ritual apa yang dilakukan Mbah Sumejo, siapa perempuan berkebaya merah, dan laki-laki yang diseretnya. Ketiganya pasti saling berhubungan, tapi apa? Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Siapa sih? Gerutu Revan. Matanya terbuka sebentar,
cuma untuk menyambar bantal buat nutupin telinga. Heran, nih anak kalau udah tidur persis kayak mayat. Ternyata si Raisa yang datang. Apaan sih, Sa? Pakai acara gedor-gedor pintu segala. Renata, jawab Raisa gugup. Muka dia kelihatan pucat. Iya, kenapa sama Renata? Renata sama Keke nggak ada di kamar kan? Mungkin mereka lagi di sendang atau di dapur. Tapi aku takut kesana sendirian. Kamu mau nemenin aku kan? Akhirnya kami memeriksa dapur dan sendang yang terletak beberapa meter di belakang rumah. Tapi yang dicari nggak ada di sana. Aku terpaksa membangunkan Aldi, Dio dan Revan buat bantuin nyari kedua cewek itu. Kami berpencar menyisir seluruh penjuru rumah Mbah Sumejo sampai ke pekarangan. Nihil. Kami mulai gelisah, takut terjadi apa-apa sama mereka. Berkumpul di teras Mbah Sumejo, kami saling adu argumen. Tahu gini, Oga aku ditugasin di sini. Lagian gak ada kerjaan banget tuh mereka, pakai acara keluar segala. Malam-malam pula. Kalau udah kayak gini, siapa yang bikin repot coba? Mungkin gak kalau mereka keluar karena mendengar sesuatu yang aneh kan? Tanya Aldi setengah berbisik. Aku pun sebenarnya mulai kepikiran ke arah situ. Raisa terisak sambil sesekali menggigit ujung kukunya. Sementara tangan kakinya yang memegang lentera gemetar. Apa ini ada kaitannya sama larangan Keke tadi ya? Gumamnya. Refleks kami serentak menoleh ke dia. Larangan apa, Sa? Tadi Keke melarang Renata pasang foto profil lukisan perempuan berkebaya merah. Maksud kamu si Renata tadi fotoin lukisan di ruang tamu? Iya, padahal kata Keke, Bu Lasmi berpesan supaya jangan sampai ada yang ngambil gambar di desa ini. Tapi Renata bandel. Ada apa ini? Berisik sekali. Ganggu orang lagi tidur saja. Kalian tamu di sini. Di mana sopan santun kalian? Maaf, Mbah. Udah mengganggu istirahatnya. Kami semua pada ngumpul di sini nyariin si Keke sama Renata. Udah dari tadi nggak kelihatan dan kami mulai khawatir, Mbah. Mungkin ke kali. Nggak mungkin ke kali, Mbah. Ini kan tengah malam, gelap. Mereka mana mungkin berani. Mbah kan tahu seluk-beluk desa ini. Ayolah Mbah, tolong bantu kami mencari teman kami. Iya Mbah, tolong bantu kami Mbah. Mbah Sumejo mikir sebentar, lantas mengangguk. Lama kami mencari, sampai akhirnya. Itu tadi ada yang tiduran di bawah pohon beringin. Pas di samping makam itu. Aldi menyorotkan senternya ke bawah pohon beringin. Karena tangannya gemetar ketakutan. Cahaya lampu senter jadi nggak tepat sasaran. Aku merebut benda itu, mengarahkannya ke makam yang berjarak sekitar 15 meter dari tempat kami berdiri. Benar, itu Keke. Tapi kok sendiri? Terus di mana Renata? Udah jangan dipikirin dulu Renata. Sekarang kita bawa pulang dulu si Keke. Siapa tahu yang lain udah nemuin Renata. Sampai di rumah yang lain udah pada ngumpul di teras. Itu siapa? Keke atau Renata? Ini Keke. Dia kenapa? Tenang Sa, Keke cuma pingsan kok. Sebelum masuk, aku melirik ke Mbah Sumejo. Dia cuma diam sambil bersedekap, cuek, gak ada empati-empatinya. Setelah merebahkan Keke di ranjang, Raisa berusaha menyadarkan dia, tapi gak berhasil. Yang lain pun sama saja. Katanya calon dokter, masa nanganin orang pingsan saja ndak bisa. Ejek Mbah Sumejo. Terus berlalu meninggalkan kami. Kurang ajar tuh aki-aki. Iya, tuan rumah kok gitu. Kagak ada tanggung jawabnya sedikit pun sama tamu. Sambil nunggu Keke siuman, aku ngajak tim cowok ke kamar kami buat berunding tentang rencana pencarian Renata. Semua mendesak aku supaya secepatnya mencari solusi dan bertindak. Aku ngikutin saran Revan buat nemuin Mbah Sumejo lagi, meminta bantuan mencari Renata. Pencarian Renata berlanjut, hari sudah terang. Belum ada tanda-tanda kekesiuman. Belum ada kabar juga dari Revan, Dio sama Mbah Sumejo tentang keberadaan Renata. Jangan ngelamun kan, ntar kesambet kamu. Gani, Aldi.
Panggilan Raisa yang tiba-tiba bikin kami terlonjak kaget. Aku sama Aldi langsung menyerbu kamar cewek itu. Alhamdulillah, kamu udah sadar, Kek. Memangnya aku kenapa? Tanya Keke kebingungan, dia kelihatan linglung. Aku bingung mesti menjawab apa. Sampai detik ini belum ada yang tahu di mana Renata sekarang. Kembali ke Kemuning. Kami mengitari ruangan, tak ada sudut yang terlewatkan. Namun kami tak berhasil menemukan Renata dimanapun. Raisa yang sejak tadi ku amati, melihat takut-takut ke arah Mbak Sumejo, mendekatiku dan berbisik, kamu yakin waktu itu lihat Renata di sini? Aku mengangguk. Keraguan mulai muncul di hati ini. Sepertinya yang kulihat saat ini memang cuma mimpi. Pencarian tak membuahkan hasil. Kami pun kembali ke kamar masing-masing. Sebelum pergi sempat kutangkap sorot tajam dan mengancam dari tatapan Mbah Sumejo tertuju padaku. Di kamar aku tak bisa tidur. Pikiran berkelana kemana-mana. Entah mengapa aku merasa mimpi itu begitu nyata. Bagaimana ini? Semuanya terasa membingungkan. Apakah aku sudah gila? Haruskah aku berbicara dengan Gani? Aku mendesah lalu menoleh ke sisi kiri di mana Raisa sudah terbuai ke alam mimpi. Terkadang aku iri padanya. Sepertinya tidak ada masalah terlalu besar untuk seorang Raisa. Dia selalu bisa tertidur dimanapun dan dalam situasi apapun. Akhirnya kuputuskan untuk mencari Renata seorang diri. Aku harus menghadapi ini sendiri, tak perlu melibatkan Gani. Aku mencari ke setiap rumah penduduk sampai ke makam Roro Kenanga, nihil. Renata seakan lenyap di telan bumi. Bunyi halilintar bersaut-sautan, menambah suasana mencekam. Disusul hujan yang mulai deras mengguyur. Bergegas aku memutar langkah kembali ke rumah Mbak Sumejo. Mustahil melanjutkan pencarian dalam kondisi seperti ini. Sampai di rumah aku masuk ke kamar. Sayup-sayup terdengar suara Renata memanggil-manggil. Kek, tolong aku, Kek. Aku mengerjap berkali-kali berharap salah lihat. Namun pemandangan mengerikan itu masih terpampang jelas di sana. Renata dalam bahaya. Rek, aku akan ke sana. Kamu jangan pergi, diam di situ. Seruku menyambar jilbab yang tersampir di sisi ranjang, memasangnya sambil berlari keluar kamar. Ruangan tengah gelap gulita, tetapi aku berhasil mencapai pintu dengan cara meraba-raba. Walau sempat terantuk kursi, untung tidak dikunci sehingga memudahkanku keluar. Tak lagi kupedulikan baju yang kembali basah kuyup terkena guyuran hujan. Berlari mengejar sosok Renata yang mulai ditelan oleh kegelapan malam. Sebuah senter tergeletak di tanah becek dalam posisi menyala, sepertinya punya Aldi. Langsung saja aku memungut benda itu dan menyorotkan cahayanya ke depan, di mana Renata tampak berjalan perlahan. Dia mengenakan piyama tidur yang sama dengan saat terakhir kali aku melihatnya. Rek, tunggu, kamu mau kemana? Renata terus berjalan ke arah utara. Di sanalah terdapat makam cucu Mbah Sumejo. Setelah tahu tujuannya ke sana, ingin rasanya aku mengurungkan niat membuntuti Renata. Tetapi rasa penasaran yang memuncak membuatku bertahan. Rek, jangan ke sana. Ayo kita pulang. Renata menghentikan langkahnya, lalu berdiri mematung di bawah pohon beringin besar di samping makam Roro Kenanga. Samar-samar aku menangkap suara wanita dan pria yang sedang terisak bersautan. Seketika bulu kuduku meremang. Rek, ayo dong pulang. Pintaku dengan suara bergetar. Renata bergeming, tangannya perlahan terangkat dengan jari teracung. Kuarahkan senter ke titik yang ditunjuk gadis itu. Tubuh ini seketika membeku. Bergetar ketakutan bagi tersambar halilintar. Aldi! Sudut pandang Gani. Aku, Revan dan Dio duduk di balik-balik kayu sambil menikmati petang di depan rumah selepas sholat maghrib.
Benar-benar kagak masuk akal kejadian hari ini. Renata menghilang begitu aja, entah masih hidup atau udah mati. Cerocos Dio sambil menghisap rokoknya. Belum lagi cerita si Keke. Ada-ada aja tuh cewek. Ya terserah dia kalau mau parno, tapi minimal jangan bikin takut teman-temannya yang lain. Gila. Jadi menurutmu si Keke berbohong gitu? Dio mengangkat pundak. Kamu lihat sendiri kan, omongan tuh cewek kagak ada buktinya sama sekali. Raisa teman sekamarnya aja ngaku kagak ngerasain kejadian apa-apa. Tapi waktu itu, seingat aku, si Raisa juga pernah ketakutan sambil nunjuk-nunjuk lukisan perempuan berkebaya merah itu. Lagian aku juga ngerasa ada yang aneh sama lukisan itu. Kamu tahu nggak siapa perempuan di lukisan itu? Revan menggeleng. Roro Kenanga, pemilik makam angker di bawah pohon beringin itu. Dio terbelalak. Yang bener kan? Kamu jangan main-main. Iya, aku serius. Tahu dari mana kamu? Sambung Revan. Tulisan di pojok bawah lukisan namanya. Dan menurut aku, Roro Kenanga itu cucu Mbah Sumejo yang kamarnya dikeramatkan. Aku jadi penasaran, misteri apa yang sebenarnya berlindung di balik dinding-dinding rumah ini. Dio celingukan, kayaknya takut kalau obrolan kami dicuri dengar seseorang. Kayaknya kedatangan kita kali ini bikin Mbah Sumejo terganggu kan? Pas kita ngobrol-ngobrol kayak gini, tiba-tiba aku kepikiran. Kalau si Renata bisa jadi diculik sama orang suruhan Mbah, supaya kita ketakutan dan kagak betah. Kamu masih ingat waktu kita ngasih tahu dia soal hilangnya Renata? Mbah tenang-tenang aja, malah sempat-sempatnya ngeledekin kita. Aku yakin Mbah udah merencanakan ini semua buat neror kita. Kata Dio panjang lebar. Emang siapa yang mau dibayar buat ngelakuin pekerjaan kotor kayak gitu? Orang yang kita bicarakan itu gak kaya. Aku ragu dengan ucapan Dio. Orang dusun pola pikirnya beda sama kita kan. Rasa hormat mereka bukan semata-mata dinilai dengan materi. Dio semakin meyakinkanku. Benar juga, masuk akal kalau mereka menghormati Mbah Sumejo sebagai sesepuh yang dituakan di desa ini. Apa jangan-jangan Mbah Sumejo ini dukun? Obrolan kami langsung terhenti begitu Mbah Sumejo melintas. Dia berhenti sebentar, menatap kami tajam. Sial, jangan-jangan dia menguping pembicaraan kami. Mbah, aku menyusulnya ke dapur, meninggalkan Revan dan Dio. Lagi ngapain? Nampung air. Jawabnya datar. Mbah, bisakah tolong kami? Sampai sekarang teman kami belum ketemu. Kami meski ngapain, Mbah? Mbah Sumejo nggak menggubris, masih sibuk memasang bejana besar buat menampung air hujan. Apa sebaiknya kami lapor polisi, Mbah? Jangan berani-berani mengundang orang asing lagi ke sini. Ya, kalau nggak boleh lapor polisi, setidaknya tolong bantu kami mencari solusinya, Mbah. Mbah Sumejo cuma membuang nafas kasar, lantas pergi. Buset, ada ya aki-aki sejutek itu? Lagi nyari apaan kamu? Tanya aku sekembalinya ke kamar waktu mendapati Aldi lagi mengupek-upek koper peralatan medis. Gak lama dia ngeluarin pisau bedah. Nah, ini dia. Kamu mau ngapain sama benda itu? Aldi gak menggubris, dia langsung keluar kamar sambil menggenggam pisau itu kuat-kuat. Buru-buru aku menyusulnya karena mendengar suara aneh. Stop! Aku menjauhkan Aldi dari kanvas lukisan perempuan berkebaya merah yang baru saja disayat-sayat macam orang kesurupan. Heh, kamu ngapain? Balikin temen aku, Renata. Perempuan setan, keluar kamu dari sana. Ayo hadapi aku. Racau Aldi berapi-api. Dio menerobos masuk tanpa Revan dan langsung bantuin aku memegangi Aldi yang meronta, menariknya sejauh dari lukisan itu. Kamu udah gila, hah? Kalau sampai Mbah Sumejo tahu, bisa habis kita semua. Aku gak peduli. Adi meludahi lukisan itu. Dio, kita bawa Aldi ke kamar. Tanpa perlawanan, Aldi membiarkan kami menyeretnya ke kamar.
Udah puas sekali melampiaskan kemarahan ke benda itu. Bisa-bisanya kamu ngelakuin hal sebego ini. Kamu gak mikir apa? Gimana kalau Mbak Sumejo sampai tahu? Bisa celaka kita. Aldi gak menyaut. Aku gak ngerti sama kamu. Waktu si Keke bilang ada Renata hilang gara-gara lukisan ini, kamu gak percaya. Kamu bilang buat apa nyalain benda mati. Sekarang yang kamu lakuin malah lebih gila lagi. Gimana ini Gan? Kita harus beresin semua kekacauan ini sebelum Mbak Sumejo tahu. Tanya Dio. Oke, untuk sementara kita sembunyiin lukisan itu. Selanjutnya, biar kita pikirin sama-sama solusinya. Dio mengangguk. Kami segera menuju ruang di mana lukisan tadi tergeletak. Alangkah terkejutnya kami waktu mendapati benda itu menggantung angkuh di tempatnya semula. Sama sekali nggak ada bekas sayatan. Tapi sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari pelupuk mata lukisan Roro Kenanga mengalir cairan merah pekat. Aroma bunga kenanga campur amis darah tercium. Loh, Dio menganga. Bukannya tadi... Kami saling tatap, sama-sama bingung dan takut. Gak berapa lama Revan masuk, sehingga mengalihkan ketakutan kami. Kamu dari mana, Van? Tanya Dio, suaranya masih terdengar gemetar. Aku dan Dio mengikuti Revan memasuki kamar. Dari rumah warga. Hah, ngapain? Kamu nyari Renata, kok gak ngajak-ngajak aku sih? Bukan, aku nyari informasi tentang Ren. Ya, Renata. Sikap Revan aneh banget kali ini. Aku langsung tahu ada yang dia sembunyikan dari kita semua. Terkesan menghindar. Dia menyambar handuk buat mengeringkan badannya yang basah kuyup, lantas ngeloyor pergi. Malam semakin beranjak larut, begitu dingin dan mencekam. Aldi tadi pamit mau ke dapur ambil minum, sambil membawa senter. Tapi sampai sekarang tuh anak belum balik juga. Tunggu, suara anak itu terdengar lagi. Bunyi sesuatu diseret. Gila, benar-benar gila. Ada apa sebenarnya dengan tempat ini? Tugas KKN aja belum sedikit pun membuahkan hasil. Kejadian misterius terus-terusan meneror kami. Sialan, mana si Aldi belum balik lagi? Masa iya ngambil minum aja mesti selama itu? Suara sesuatu yang diseret itu terdengar semakin dekat. Penasaran, aku intip dari tempat biasa. Mati aku. Pemandangan yang aku saksikan kali ini 2 kali lipat seramnya. Karena tubuh yang diseret siluman perempuan berkebaya merah itu, si Aldi, yang lagi tergolek gak sadarkan diri. Aku tarik nafas dalam-dalam, seraya merapalkan istighfar. Tenang, tenang Gan, tenang. Namun bukannya tenang, aku tambah panik. Gak ada waktu buat bangunin si Revan sama Dio. Aldi keburu jauh di bawah perempuan setan itu. Aku kudu bertindak sendiri. Secepat kilat aku lari keluar kamar, mengejar dedemit itu. Tiba-tiba aku terantuk sesuatu yang menyala terang. Senter Aldi. Aku biarin ini benda, terus lanjut berlari menembus malam dan hujan lebat. Diiringi petir yang menggelegar. Terakhir kali aku lihat Aldi diseret ke utara. Dasar bego. Bisa-bisanya aku gak ambil tour center. Kalau aku balik lagi, aku bakal makin kehilangan si Aldi. Terpaksa aku cuma bisa ngandelin cahaya kilat yang sesekali menerangi jalan yang aku yakin tadi dilewati makhluk itu. Semakin jauh dari rumah Joglo, meski malam tanpa penerangan selain mengandalkan cahaya kilat, aku masih ingat jalan menuju makam Roro Kenanga. Samar-samar aku mendengar suara tangisan. Lantas berubah menjadi cekikikan perempuan. Sukses bikin bulu kuduk aku berdiri. Gila. Kalau bukan karena si Aldi yang diseret hantu sialan itu, gak bakal aku mau ngelakuin hal konyol kayak gini. Gani. Aku terlonjak kaget. Suara Aldi. Aldi, kamu di mana? Aku gak bisa lihat kamu. Teriakku sambil meraba-raba udara kosong.
Derasnya air hujan bikin aku makin sulit melihat jalanan di depan. Seperti lagi jalan di lorong gelap yang panjang dan gak berujung. Badan aku jatuh tertelungkup gara-gara kaki tersandung akar pohon yang melintang lumayan besar. Gan, kalian harus pergi dari tempat ini secepatnya, Gan. Aku meringis menahan nyeri di kaki. Aldi, kamu di mana? Tiba-tiba tangan berkuku panjang dan runcing mencekik leherku. Mencengkeram kuat-kuat sampai badan aku terangkat. Kedua tangan aku berusaha menahan lengan yang seolah tanpa daging. Cuma menampakkan belulang dibalut kulit. Nampak itu mirip tengkorak hidup dengan mata bolong menyisakan rongga yang dalam. Mulut hitam keriput tanpa gigi, menganga, menyebarkan bau amis busuk campur aduk dengan aroma bunga kenanga. Rasanya aku pengen muntah. Gak lama lengkingan Keke menggema berbaur dengan suara gelegar dari langit dan gemuruh hujan. Aldi! Kembali ke kemuning. Aku bertambah syok ketika seseorang dilempar ke arahku. Sontak aku ambruk di tanah yang becek. Bergeser jauh dari tempatku berdiri, senter pun terlepas dari genggaman. Hujan mulai reda, menyisakan gerimis, namun kilat masih menyambar-nyambar. Kusapu wajah demi menghalangi air hujan yang menghalangi pandangan. Mengarahkan lampu senter yang redup sinarnya ke arah suara yang merintih tadi. Tepat mengenai wajah sosok itu. Ya Allah, Gani. Gani, benarkah itu kamu? Sosok itu berusaha bangkit sambil mengerang kesakitan. Aku masih belum berani mendekat, takut kalau ternyata dia makhluk jadi-jadian yang menyaru menjadi Gani. Ini Gani. Kondisinya tampak memprihatinkan, mustahil tidak menghiraukannya. Aku merangkak, mencoba menghampiri. Kenapa ada di sini? Kuraba tubuhnya yang sudah berubah posisi duduk. Ini benar-benar Gani. Tangisku pecah, berbagai emosi campur aduk. Takut, sedih, lega karena akhirnya menemukan seseorang yang aku tahu pasti akan melindungiku dari bahaya apapun. Aku takut, Gan. Tadi Renata ngajak aku ke sini dan Aldi udah mati. Gani terperanjat. Apa maksudmu, Kek? Aldi mati. Dia di atas, Gan. Spontan Gani mendongak dan langsung menyambar senter dari tanganku. Aku pun ikut melihat ke atas untuk memastikan apakah Aldi masih tergantung di sana atau tidak. Astaga, Aldi! Tubuh Gani bergetar hebat. Tangannya gemetar. Lalu cowok gagah itu tumbang, meledakkan tangis. Woi, siluman sialan, keluar kamu, hadapi aku brengsek. Gani, aku menopang tubuhnya yang sempoyongan. Tanah yang licin dan digenangi air acap kali membuat kami tergelincir. Ayo kita pergi dari sini. Woi pengecut, keluar kamu. Aku gak takut. Kamu mau apa, hah? Kenapa membunuh teman-temanku? Apa salah mereka? Suara ledakan memekakan telinga, disertai tanah berhamburan ke udara, melemparkanku dan Gani beberapa meter ke belakang. Tubuh kami kembali dalam posisi terlentang. Tanah akibat ledakan tersebut mengenai tubuh dan wajah kami. Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Aku berusaha bangun, tubuh terasa remuk. Sakit bukan main, lampu redup senter menganga di makam Roro Kenanga, di mana sesuatu keluar dari lubangnya. Sepotong tangan tanpa daging, lebih mirip kerangka dibalut kulit keriput dengan kuku-kuku panjang dan runcing, mencelat berusaha keluar dari tempat itu. Awalnya hanya satu, tetapi tangan lainnya kemudian keluar, menggapai-gapai seperti sedang mencari sesuatu untuk direngkuh. Kini keduanya menempel di tanah dan mulai merangkak naik. Kengerian tidak sampai di sini. Sebentuk kepala perlahan menyembul. Kepala dengan rambut panjang jarang-jarang, hampir botak, kotak dan terlihat sangat menjijikan.
Makhluk yang mulai utuh menampakkan diri tersebut merangkak menghampiri kami. Wajah serupa tengkorak dengan mulut menganga tanpa gigi. Hidung melesat menyisakan 2 lubang yang mengalirkan cairan hitam kental beraroma busuk. Ingin berlari tetapi tubuhku seperti terpasung. Gani! Namun yang keluar hanya suara yang tidak jelas. Leherku bahkan terasa kaku saat ditolehkan ke arah Gani. Tidak, aku tak bisa bergerak. Hanya dapat melirik melalui sudut mata. Cowok itu pun bergeming, sepertinya merasakan ketakutan sekaligus ketakjuban yang sama denganku. Akhirnya Gani menggeser tubuhnya mendekatiku. Aku merangkak ke arah Gani sambil membawa senter. Hujan benar-benar telah reda, hanya menyisakan hembusan dingin sang banyu. Aku dan Gani tak lepas mengamati makhluk yang masih berdiam di sana. Berjaga-jaga, andai sewaktu-waktu dia mendadak menerjang dan menerkam kami. Gan, aku takut, Gan. Jangan takut, Kek. Aku bersamamu. Lihat, makhluk itu berubah. Lihatlah, Kek. Dia gak mengerikan lagi kayak tadi. Dia cantik, Kek. Keluar kalian dari tempat ini. Kalau tidak mau, nyawa kalian melayang seperti teman-temanmu. Aku memberanikan diri menoleh ke arahnya. Benar yang dikatakan Gani. Makhluk itu sama sekali tidak menyeramkan. Wanita berkebaya merah yang mengenakan kain kebat batik sampai menutup kaki. Wajahnya bulat seumpama bulan purnama. Mata indah dinaungi bulu mata panjang dan lentik. Bibir merah delima dengan rambut disanggul indah ke samping. Terselip bunga kenanga dengan aroma yang menguar. Siapa kamu sebenarnya? Namaku Roro Kenanga, cucu Mbah Sumejo yang rumahnya kalian tempati. Apa yang kau lakukan pada kedua teman kami? Apa salah kami sampai kamu tega membunuh mereka? Roro Kenanga tertawa melengking. Kalian manusia-manusia yang tidak memiliki hati. Kalian sendirilah yang mengundang kematian itu. Apa maksudmu? Kami sama sekali gak mengenalmu. Kami datang ke sini secara baik-baik. Kami ke sini untuk memperkenalkan pengobatan pada penduduk. Mereka pantas mati. Temanmu yang wanita sebelumnya sudah diperingatkan untuk tidak mengambil fotoku. Dia malah dengan lancang melanggarnya. Dan kalian bodoh. Tidak tahu kalau teman kalian itu pasangan mesum Reno, kekasihku. Aku terhenyak. Reno? Siapa Reno? Apa ini? Renata pasangan mesum, kekasih Roro Kenanga? Gimana dengan Aldi? Kali ini Gani yang bertanya. Dia juga pantas mati. Iya, tapi kenapa? Dia telah merusak dan membakar rumahku. Rumah? Lukisan itu adalah rumahku, nyawaku, dan teman kalian itu malah menghancurkannya, bahkan berani meludahinya. Tapi lukisan itu kembali utuh dengan sendirinya. Dia cuma marah dan kamu gak seharusnya membunuhnya. Dasar makhluk laknat, terkutuk. Gani, panggilku khawatir. Jangan sampai ucapan cowok itu membuat Roro Kenanga tersinggung dan menempatkan kami ke dalam bahaya yang jauh lebih besar lagi. Cepat kalian pergi dari kampung ini. Kemuning, Gani. Dari kejauhan aku mendengar suara Dio dan Revan manggil-manggil kami. Aku dan Gani saling bertukar pandang. Detik kemudian mata kami kembali beralih pada sosok Roro Kenanga. Namun wanita jadi-jadian itu sudah menghilang, raib begitu saja. Menyisakan kabut tebal, bahkan makamnya kembali utuh. Sedikit pun tidak ada bekas-bekas ledakan. Seketika aku merasa lemas. Sigap Gani langsung menangkap tubuhku yang terhuyung. Udah Kak, tenanglah. Setelah ini gak akan terjadi apa-apa. Kita harus langsung pulang, pergi dari sini. Aku mengangguk lemah, lalu mengusap pipi yang kembali basah oleh air mata. Keesokan harinya,
kami langsung pamit pada Mbah Sumejo untuk pulang. Kami juga membawa pulang 2 jenazah teman kami, Renata dan Aldi. Kami membawanya bergantian, walaupun jalan kaki dan pasti memakan waktu lama. Tapi kami bertekad membawa 2 jenazah itu. Rencananya kami akan kuburkan 2 jenazah teman kami di dekat rumah Bu Lasmi. Mudah-mudahan Bu Lasmi mau menerimanya. Sampai di rumah Bu Lasmi, akhirnya kami langsung memakamkan 2 jenazah itu. Setelah selesai prosesi pemakaman, Bu Lasmi menceritakan semuanya. Ya, Roro Kenanga. Dia adalah cucu Mbah Sumejo, kembang desa di desa itu. Dulu ada orang kota datang ke kampung itu. Ibu juga nggak tahu tujuannya apa seperti kalian untuk KKN atau apa. Salah satu dari pemuda kota itu menjadi kekasih Roro Kenanga. Tapi ternyata para pemuda kota itu bejat. Roro Kenanga ditemukan mati mengenaskan di tengah kebun singkong. Dan ternyata sebelum kematiannya, Roro Kenanga diruda paksa oleh para pemuda kota itu. Kejadian itu membuat murka Mbah Sumejo. Entah yang terjadi dengan para pemuda kota itu, sampai sekarang tidak ada yang tahu. Kalaupun mereka mati tapi tak ditemukan jasadnya, kampung itu mengutuk siapapun masuk kampung itu, atau mereka akan celaka. Makanya saat itu ibu melarang kamu, Nduk. Aku menangis terisak, menyesal dengan semuanya, tapi sudah sia-sia. Tunggu, kamu ingat gak Gan? Roro Kenanga bilang kalau Renata adalah pasangan mesum dari kekasihnya, yaitu Reno. Apa dari kalian tahu siapa Reno? Iya, dia adalah kakak sepupuku, Revan, yang tadinya hanya diam tertunduk. Sekarang dia angkat bicara. Maafkan aku teman-teman. Aku mengajak kalian KKN di desa itu sengaja agar aku bisa mencari informasi tentang kakakku itu yang tak pulang. Aku tidak tahu kejadiannya seperti ini. Dan sekarang aku sudah tahu semua. Ternyata kakakku bejat. Sekarang aku sudah mengikhlaskan. Sekali lagi aku minta maaf pada kalian semua. Akhirnya setelah menginap di rumah Bu Lasmi dan Pak Randu 1 malam, akhirnya kami semua pulang ke kota. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.